Bu, sudah berapa lama ibu berdiri di sana? Tidak, ibu baru saja masuk. Melihatnya seperti ini, dia pasti sudah lihat berita tadi. Siang-siang, kenapa kamu tidak ke kampus hari ini? Ibu lupa ya, hari ini hari Minggu. Oh, benarkah? Mungkinkah aku salah ingat? Bu, bercerailah dengan Yun Yiming. Tapi bagaimanapun dia ayahmu. Yang paling penting adalah aku tidak ingin orang lain menertawakanmu karena kamu anak dari keluarga yang bercerai. Siang-siang, apa yang harus ibu lakukan sekarang? Bu, ibu juga tahu kalau Yun Yiming hanya menganggapku sebagai alat untuk menghasilkan uang. Jika ibu tidak bercerai, apa ibu benar-benar bersedia dia memaksaku untuk menikah nantinya? Aku sudah bukan anak kecil lagi. Sekarang harapan terbesarku adalah kita bisa bebas, ibu bisa bahagia. Ya, ibu akan mendengarkanmu. Sepertinya aku harus segera melakukan langkah selanjutnya. Siang-siang, sini. Bu, dengarkan aku. Bahkan jika bercerai, kita harus membiarkan Yun Yiming keluar dari rumah. Ini adalah daftar rinci semua aset. Coba ibu lihat, apa ada yang kurang? Aku benar-benar tidak percaya kamu yang membuatnya sendiri. Jangan khawatir tentang ini dulu. Intinya, kita harus cari cara untuk mengatur aset sejelas mungkin. Dengan begitu, bisa mengajukan gugatan dengan mudah. Hampir saja, untungnya ibu tidak memperhatikannya. Jika tidak, entah bagaimana menjelaskan kalau aku tahu begitu banyak karena reinkarnasi. Sekarang aku hanya berharap ibu bisa segera keluar dari penderitaan ini. Akhirnya hari ini selesai, melelahkan. Saham dan real estate yang dibeli ibuku dan Yung Yiming terlalu rumit. Tidak mudah untuk melikuidasi semuanya. Terpaksa melakukannya segera mungkin. Aku tidak akan membiarkan Yung Yiming menemukan petunjuknya. Pelan-pelan saja. Telepon dari Fusihan. Lebih baik ku angkat agar tidak ketahuan olehnya. Halo Tuan Fu, ada apa Tuan mencariku? Kenapa? Kamu seperti tidak menyambutku. Tuan bahkan bisa mencubitku dengan menggerakkan jari, mana mungkin aku berani bilang tidak. Mau apa pria ini sebetulnya? Turunlah, aku ada di bawah rumahmu. Apa? Dia ada di bawah. Sepertinya Nona Yun berhutang sesuatu padaku. Kebetulan hari ini aku ada waktu luang. Aku bisa mengobrol pelan-pelan dengan Nona Yun. Ya Tuhan, Nona Yun tampak mengembaskan memakai baju tidur. Selera tuan kami benar-benar bagus. Dua tuan muda pasti akan sangat puas. Tuan Fu, kenapa kamu kemari? Ayo bicara di dalam. Mungkinkah Fusihan datang ke sini demi pesta pertenangan yang lalu? Aku terpaksa waspada dan menyenangkan dia terlebih dahulu. Tuan Fu, sudah selarut ini Tuan belum istirahat? Sejak dari tadi kamu selalu waspada. Ada apa? Sepertinya kamu sangat takut padaku. Tidak kok. Apa aku tidak takut jika dendamku belum terbalaskan tapi sudah dibunuh oleh Fusihan? Betapa sialnya aku. Apa kamu sudah mempertimbangkan hal yang kukatakan saat pesta pertenangan itu? Benar saja. Akhirnya pertanyaan ini muncul juga. Tuan Fu, dua tuan muda keluarga tuan adalah orang berbudi luhur. Aku sama sekali tidak layak. Apalagi punya pemikiran itu. Tuan tidak perlu khawatir. Aku tahu bagaimana berperilaku dalam situasi sulit. Dia pasti sedang mengetesku. Aku sungguh cerdas kan? Dua tuan muda? Benar, Tuan Muda Ming Chuan itu adalah seorang pianis terkenal di luar negeri. Sedangkan Tuan Muda Yun Jing, orang yang begitu berbakat. Aku lebih tidak pantas lagi. Aku tidak tahu apa-apa tentang piano atau mobil balap. Aku pasti tidak punya topik yang sama dengan mereka dan... Keluarga Fu memang memiliki modal untuk lebih unggul dari yang lain. Kedua tuan muda adalah putra kebanggaan. Orang biasa bahkan tidak perlu memikirkannya. Tetapi tuan yang tertarik kepada Nona Yun secara pribadi mungkin akan ada pertunjukan. Sekarang Fusihan seharusnya sudah paham tentang posisiku. Tapi kenapa aku merasa suasananya ada yang tidak beres? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Keluarga Fu tidak hanya mereka berdua. Apa?
Apa maksudnya selain 2 keponakan yang sudah bisa menikah hanya tersisa? Apa? Tuan, mungkinkah maksud Tuan adalah... Tuan Fu, maksudnya Tuan sendiri. Apa ada masalah? Tuan Fu, dari segi usia seharusnya aku memanggilmu paman. Tuan jangan bercanda, jika orang lain mendengarnya ini akan jadi bahan lelucon untuk keluarga Fu. Sekarang cepat turun dari mobil. Cuhei, jalan. Nona Yun membuat Tuan ketiga marah. Aku hanya bisa bersimpati untukmu. Memalingkan wajah begitu saja. Sebenarnya apa yang kau katakan sampai membuatnya marah besar? Aku sudah mengirim banyak pesan. Fusihan masih belum bilang bagaimana cara membalas kebaikannya. Tidak usah dipikirkan lagi. Informasi Fusihan dan sikap ibuku padanya sudah memastikan bahwa pria ini jelas bukan seseorang yang boleh dibuat marah. Alangkah baiknya jika masalah tidak semakin rumit.